Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat. Amin. Bertemu lagi dengan Bu Kinkin. Kita akan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, bisa dilihat ini sekolah TK dilihat dari depan. Sebelumnya, Bu Kinkin ingin memperlihatkan lapangan terlebih dahulu. Nah, ini dia lapangannya anak soleh dan solehah. Wow, luas sekali ya. Nah, lapangan ini digunakan untuk tempat parkir ayah dan bunda ketika menjemput anak-anak pulang sekolah. Lapangan ini juga bisa digunakan untuk kegiatan kita senam, kegiatan berolahraga seperti bermain bola, dan kegiatan prasiaga. Langsung saja yuk kita masuk. Ini dia pintu gerbang Sekolah TK Darul Amal Jampang Kulon. Sekolah yang mengutamakan pendidikan agama dan siswa-siswi berkarakter. Nah, coba boleh dilihat. Di awal masuk ada tempat protokoler kesehatan. Anak-anak nanti boleh cuci tangan di sini ya. Lalu anak-anak juga bisa dicek suhu oleh Bu Guru. Di halaman luar atau outdoor, anak-anak bisa melihat ada banyak mainan. Ada jembatan, ada ayunan, ada bola dunia, ada perosotan, ada putaran, ada panjatan, dan juga ayunan. Nanti anak-anak boleh bermain di sini dengan teman-temannya ya. Nah, bisa dilihat juga anak soleh dan solehah. Ada banyak tanaman di sini. Nah, siapa yang tahu yang menciptakan tanaman itu siapa ya? Untuk yang selanjutnya, Bu Guru ingin memperlihatkan kepada anak-anak loker sepatu. Nanti anak-anak sebelum masuk ke kelasnya, anak-anak boleh disimpan sepatu dan sendalnya ke loker yang sudah disediakan oleh sekolah. Bu Guru juga ingin memperlihatkan kepada anak-anak tempat sampah. Ada yang tahu tempat sampah gunanya untuk apa? Ya, betul, untuk membuang sampah. Nanti anak-anak ketika membawa jajanan dari rumah boleh membuang sampahnya ke tempat sampah yang sudah disediakan. Karena kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini dia halaman belakang sekolah TK Darul Amal. Halaman ini digunakan untuk sentra berkebun. Anak-anak nanti boleh menanam tanaman seperti jahe, kunyit, dan yang lainnya. Kegiatannya sangat seru dan menyenangkan loh. Selanjutnya, untuk perkenalan ruangan kelas dan yang lainnya akan disampaikan oleh Bu Desi. Baik anak-anakku, kali ini Bu Desi akan menjelaskan mengenai ruangan-ruangan yang ada di TK Darul Amal. Yuk kita ikuti kegiatannya. Yang pertama, kita akan mengenal ruangan kantor. Sebelum Bu Desi menjelaskan, Bu Desi mau tanya nih, kalau kita mau memasuki suatu ruangan, maka kita harus ucapkan apa ya? Betul, kita harus ucapkan salam. Bunyinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat anak-anak, di ruang kantor itu ada ruang tamu. Misalnya, ayah bunda anak-anak ada keperluan dengan ibu kepala sekolah Ibu Nurjana atau ibu guru TU Ibu Astri. Nah, ayah bunda anak-anak bisa memasuki ruang kantor ini. Anak-anakku, selain ada kursi dan meja untuk tamu, kita bisa melihat di ruang kantor ini ada lemari yang berisikan banyak piala. Piala-piala ini adalah milik
kakak-kakak kita yang dulu pernah bersekolah di TK Darul Amal. Mereka menunjukkan prestasinya dengan cara mengikuti perlombaan. Alhamdulillah, banyak yang menjadi juara. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan memasuki ruangan tata usaha atau TU. Di ruang tata usaha ini, kita bisa lihat ada papan yang menjelaskan mengenai job desk atau tugas-tugas guru dan kepala sekolah atau penjaga sekolah. Selain itu, anak-anak juga bisa lihat ada laptop, ada printer atau mesin cetak, dan ada buku-buku mengenai administrasi TK Darul Amal. Selanjutnya, kita akan mengenal ruang kelas yang ada di TK Darul Amal. Yuk kita ikuti lagi. Yang pertama, di sini ada ruang kelas kelompok bermain atau yang sering disebut kobar. Ibu gurunya di sini ada Ibu Kinkin dan Ibu Fitri. Anak-anak yang belajar di kelas ini adalah anak-anak yang usianya 3 dan 4 tahun. Coba lihat anak-anak, di ruang kobar ada meja bu guru, kemudian ada rak buku cerita, ada lemari administrasi bu guru. Dan di sini ada area bermain, ada perosotan, ada rumah-rumahan dan yang lainnya. Selanjutnya di sini anak-anak bisa lihat ada loker, tempat menyimpan tas dan barang-barang milik anak-anak. Nah, anak-anak, inilah ruangan kelompok bermain. Selanjutnya kita akan memasuki ruang kelompok A. Anak-anak, di sini adalah ruang kelas kelompok A. Anak bertanggung jawab. Di sini ibu gurunya ada Ibu Neni dan Ibu Dede. Mereka akan mengajar anak-anak yang usianya 4-5 tahun. Berarti masih kelompok adik ya. Kita lihat ya, ada apa saja di kelas A ini. Wah, banyak sekali hiasan yang indah. Selanjutnya ada area bermain juga. Ada rumah-rumahan, ada balok, dan permainan lain. Selanjutnya ada loker tempat menyimpan barang, ada rak buku untuk buku cerita, dan ada meja serta lemari ibu guru. Oh iya, Bu Desi mau informasikan nih, kelompok A ini adalah sentra bahan alam atau eksplorasi. Mau tahu tidak kegiatannya ada apa saja? Di sentra bahan alam atau eksplorasi, anak-anak bisa melakukan kegiatan bermain pasir, lalu bisa melukis dengan bahan alam seperti pelepah pisang, lalu daun-daun, dan yang lainnya. Kemudian kita di sini bisa bermain percampuran warna atau menakar air. Pokoknya kegiatannya seru deh. Selanjutnya kita akan mengenal ruang kelas kelompok B. Di TK Darul Amal, ruang kelompok B ini ada 4 kelas. Yang pertama, ruang kelompok B1, yaitu anak percaya diri. Guru kelasnya yaitu Ibu Intan Widya Iswari. Anak-anak bisa panggil dengan panggilan nama Ibu Intan. Kita lihat yuk, di ruang kelompok B1 ini biasanya digunakan untuk sentra imajinasi dan sentra seni kreasi. Di sini anak-anak bisa melakukan kegiatan seperti bermain musik angklung, bernyanyi, lalu menari. Selain itu, anak-anak juga bisa bermain boneka tangan, membaca buku cerita, main rumah-rumahan, masak-masakan. Seru tidak kegiatannya? Tentunya dong, pasti anak-anak tidak sabar ingin bermain di sini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berikutnya kita akan mengenal ruang kelas kelompok B2, anak toleran. Ibu gurunya Ibu Desi Agustina. Anak-anak bisa panggil namanya dengan Ibu Desi. Biasanya kelas ini digunakan untuk sentra iman dan takwa. Anak-anak di sini bisa bermain dan berkegiatan mengenal huruf hijaiyah atau mengaji Iqra. Selain itu, anak-anak juga bisa belajar hafalan surat pendek, doa-doa, dan hadis pilihan. Kegiatan yang lainnya, anak-anak bisa mendengarkan cerita tentang keagamaan seperti kisah Nabi Muhammad
Asmaul Husna, dan kisah anak teladan yang lainnya. Oh iya, anak-anak juga di sini bisa belajar praktek sholat beserta bacaannya. Selanjutnya, anak-anak akan mengenal ruang kelas kelompok B3. Kelompok kerjasama. Ibu gurunya ada Ibu Sri Hartini, biasa dipanggil Ibu Sri. Kelas ini biasa digunakan sentra rancang bangun atau sentra balok. Anak-anak di sini bisa melakukan kegiatan bermain, membuat bangunan seperti membuat istana, membuat gedung, membuat robot, atau bentuk yang lainnya dari balok-balok atau dari Lego. Pokoknya seru deh kegiatannya. Baiklah anak-anak, berikutnya kelas yang terakhir, yaitu ruang kelas kelompok B4, anak dermawan. Di sini ibu gurunya ada Bu Arni Arifin atau biasa disebut Ibu Arni dan Ibu Nisa. Biasanya kelas ini digunakan untuk sentra persiapan. Kegiatannya di sini anak-anak bisa bermain kartu kata, bermain buah imitasi, mengenal konsep bilangan atau angka. Selain itu juga anak-anak di sini bisa mengenal bentuk-bentuk geometri melalui kegiatan meronce, mengelompokkan benda, dan yang lainnya. Oh iya, ibu guru juga punya ruangan loh. Ini tempatnya. Biasanya, Bu Guru sering melakukan rapat atau musyawarah, membahas mengenai sekolah. Selanjutnya, ruang dapur. Di sini biasa digunakan untuk ibu guru memasak ketika ibu guru melakukan aktivitas sampai sore. Selain itu, dapur juga biasa digunakan untuk anak-anak melakukan sentra cooking atau memasak. Nah, anak-anak di sini akan dibantu oleh ibu guru untuk membuat olahan atau masakan. Di TK Darul Amal juga memiliki ruang UKS untuk menangani anak yang sedang sakit atau mengalami kecelakaan. Di ruang UKS terdapat kotak obat dan obat-obat yang diperlukan oleh anak-anak. Kemudian ada tempat tidur untuk istirahat anak-anak. Ketika anak-anak mau pipis atau mau BAB, anak-anak biasanya suka di mana tempatnya? Pastinya di kamar mandi dong. Bu Desi mau tahu nih, kalau masuk kamar mandi, anak-anak biasanya melangkah dengan kaki apa dulu? Ya, betul sekali, dengan kaki kiri. Dan ingat ya, kita harus membaca doa dulu. Doa masuk kamar mandi. Ada yang tahu tidak? Yang sudah tahu, ikut membaca ya dengan Bu Desi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobaith. Dan kalau keluar kamar mandi, kita harus melangkah dengan kaki kanan dulu sambil membaca doa. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Anak-anak, ibu guru di sini bekerja tidak hanya dengan kepala sekolah dan guru TU saja, tapi bu guru juga dibantu oleh penjaga sekolah, yaitu Ibu Risnawati. Biasanya suka dipanggil Ibu Ris. Nah, anak-anak, begitulah penjelasan mengenai lingkungan sekolah TK Darul Amal Jampang Kulon. Terima kasih ya untuk perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Cukup sekian dari Bu Desi dan Bu Kinkin. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.